guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi menjadi 3. Langsung saja kita masuk yang pertama ya teman-teman, yaitu income statement atau laporan laba atau rugi. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu mencari total penjualan. Yang kita masukkan adalah total penjualan dan total retur penjualan dan diskon penjualan. Nominalnya kita dapatkan di worksheet ya teman-teman, atau di neraca saldo setelah buku besar. Untuk mencari total penjualan, maka total penjualan kita kurangi dengan retur penjualan dan diskon penjualan. Maka didapatkan total penjualan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu mencari harga pokok penjualan. Yang dimana ada persediaan barang dagang yang pertama, pembelian, beban angkut, retur pembelian, dan diskon pembelian. Untuk nominalnya kita dapatkan di worksheet atau di neraca saldo setelah buku besar ya teman-teman. Untuk mencari total pembelian, maka total dari purchase dan break in ditambahkan dan dikurangi dengan total retur pembelian dan diskon pembelian. Maka didapatkan total pembelian ya teman-teman. Untuk mencari barang tersedia untuk dijual, maka persediaan awal kita tambahkan dengan total pembelian. Untuk mencari harga pokok penjualan, maka total barang tersedia untuk dijual kita kurangkan dengan persediaan barang terakhir atau persediaan barang di akhir tahun ya teman-teman, atau di akhir bulan. Untuk mencari laba kotor, maka total penjualan kita kurangi dengan total HPP yang telah kita dapatkan ya teman-teman. Dan apabila total penjualan lebih besar dibandingkan dengan HPP, maka disebut dengan laba kotor. Dan apabila total penjualan lebih kecil dibandingkan dengan HPP, maka disebut dengan rugi kotor. Nah, ini dinamakan laba kotor ya teman-teman, karena total penjualan lebih besar dibandingkan dengan HPP. Untuk mencari laba bersih, maka total laba kotor kita kurangi dengan jumlah semua beban ya teman-teman. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Seharusnya tulisan net profit dibikin di kolom di bawahnya ya teman-teman. Untuk mencari laba bersih, maka total dari laba kotor kita kurangi dengan total semua beban ya teman-teman. Maka dapatlah laba bersih kita. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang kedua, yaitu capital statement atau laporan perubahan modal. Nominal dari modal, laba, dan prive kita isi dulu ya teman-teman. Nominalnya kita dapatkan di worksheet. Di sini laba kita kurangi dengan prive ya teman-teman, karena prive mengurangi laba. Maka hasilnya disebut dengan peningkatan modal. Dan apabila prive lebih besar dibandingkan dengan profit, maka disebut dengan penurunan modal. Untuk mencari modal akhir, maka total modal awal kita tambahkan dengan total peningkatan modal. Dan jika tidak ada prive, maka modal awal langsung saja kita tambahkan dengan total profit kita ya teman-teman. Dan apabila kita rugi, maka modal awal kita langsung saja kita kurangkan dengan rugi kita. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan neraca. Di sisi aktiva, kita isi dengan aset tetap dan aset lancar ya teman-teman. Untuk nominalnya kita dapatkan di worksheet. Dan yang akun normalnya di kredit seperti cadangan kerugian piutang, akumulasi penyusutan, maka kita kurangkan ya teman-teman. Maka dapatlah total di sisi aktiva. Dan di sisi pasiva kita isi dengan liability dan ekuitas ya teman-teman. Untuk nominalnya kita dapatkan di worksheet ya. Dan untuk ekuitas atau modal kita isi dengan
modal yang terakhir di laporan perubahan modal ya teman-teman. Dan sisi pasifa kita jumlahkan maka dapatlah hasil. Sisi aktiva dan sisi pasifa hasilnya harus sama ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke closing journal atau jurnal penutup ya teman-teman. Jurnal penutup ini digunakan untuk menolkan akun. Yang kita tutup di sini adalah penjualan, retur dan diskon, pembelian, retur dan diskon, beban, prive, dan laba atau rugi. Cara membuat jurnal penutup ini adalah dengan cara membalikkan akun normal. Contohnya, apabila akun normalnya di debit, maka kalau kita tutup akan kita pindahkan ke sesi kredit. Begitupun sebaliknya. Yang pertama kita tutup adalah penjualan, retur pembelian, dan diskon pembelian. Kita tutup di sebelah debit ya teman-teman, karena akun normalnya di sebelah kredit. Dan kita tutup dengan income summary di sisi kredit ya teman-teman. Untuk nominalnya bisa kita lihat di laporan keuangan. Dan untuk nominal income summary yaitu total dari penjualan, retur pembelian, dan diskon ya teman-teman. Selanjutnya yang kita tutup adalah pembelian, retur penjualan, dan diskon penjualan serta beban-beban karena akun normalnya sama-sama di debit. Dan untuk menutupnya kita pindahkan ke sesi kredit. Kita tutup dengan income summary ya teman-teman. Untuk nominal income summary kita isi yaitu jumlah dari purchase sampai dengan beban ya teman-teman. Nominal dari purchase sampai dengan beban dapat kita lihat di laporan keuangan. Selanjutnya yang kita tutup adalah prive. Prive kita tutup di sebelah kredit karena akun normalnya di sisi debit. Dan prive kita tutup dengan modal karena prive mengurangi modal. Nominalnya dapat kita lihat di laporan keuangan ya. Selanjutnya kita menutup laba atau rugi perusahaan. Di sini kita tutup dengan menggunakan akun modal. Kenapa? Karena laba atau rugi perusahaan itu ngaruh ke modal. Apabila perusahaan kita untung, maka sisi kreditnya diisi dengan equity. Dan apabila rugi, maka equity berada di sisi debit. Untuk menutup laba atau rugi, kita tutup dengan income summary ya teman-teman. Dan untuk nominalnya dapat kita lihat di laporan keuangan. Untuk referensi kita isi dengan nomor akun ya teman-teman. Dan jangan lupa jurnalnya juga dijumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Neraca saldo ini berguna untuk saldo awal kita untuk periode selanjutnya. Yang dimana di sini kita isi yaitu yang akun real saja. Untuk nominalnya dapat kita lihat di laporan keuangan neraca ya teman-teman. Dan jangan lupa dijumlahkan ya teman-teman, sisi debit dan kreditnya harus sama. Sekian dulu video pada kali ini ya teman-teman, sampai jumpa.